Halo. Kami dari kelompok 9 Nikardipin. Hai semuanya, di sesi awal ini kita akan bahas tentang stakeholder di FK UNAN. Seperti yang kita tahu, Universitas Andalas itu univ tertua di luar Jawa. Tapi dengar-dengar FK UNAN ini tuh justru lebih tua daripada Universitas Andalas itu sendiri. Kira-kira kapan sih Fakultas Kedokteran UNAN itu didirikan? Nah, teman-teman, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas itu didirikan pada tanggal 7 September 1955 yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden pertama, Dr. Muhammad Hatta dan Menteri PP Prof. Insinyur Suwandi. Oke, jadi ternyata udah lama banget ya. Jadi kan aku juga denger nih, sempat itu Fakultas Kedokteran itu menaungi banyak jurusannya. Tapi jurusannya itu sekarang udah jadi berdiri fakultas sendiri gitu. Jadi kira-kira apa sih fakultas yang sebelumnya itu menjadi jurusan di FK UNAN? Nah, sebelumnya ada 3 jurusan yang dinaungi FK UNAN, tapi sekarang sudah berdiri menjadi fakultas sendiri, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, ternyata begitu ya, fakultas-fakultas yang sudah berdiri sendiri. Nah, sekarang siapa aja sih yang jadi bagian dari dekanat FK UNAN? Nah, bagian-bagian dekanat dari FK UNAN itu sendiri, yang pertama dekannya yang bernama Dr. Afriwandi SH, spesialis kesehatan olahraga MA. Lalu ada wakil dekan 1 yang bernama Dr. Efrida, spesialis patologi klinik konsultan MKes. Selanjutnya ada wakil dekan 2 yang bernama Profesor Dr. Hardisman MHID, Dr. PH Men. Lalu selanjutnya ada bagian dari kepala kantor yaitu Zaiful Netra STMSI. Lalu ada kasih keuangan dan aset yang bernama Diana Okta Priyanti ST. Lalu ada kasih nama MD. Oh, jadi mereka yang orang-orang yang tergabung dalam dekanat FK UNAN. Nah, kan di FK UNAN tentunya di pendidikan dokternya itu kan pasti ada kaprodinya ya. Nah, bagaimana sih cara kaprodi dari pendidikan dokter UNAN itu bekerja? Jadi, nama Kaprodi Pendidikan Dokter itu Ibu Dr. Fidrawati MKes PhD. Jadi, tujuan dari Kaprodi itu untuk memastikan bahwa kegiatan akademik setiap program studi itu berjalan dengan baik. Karena dalam fakultas ini ada beberapa program studi, jadi setiap program studi ini akan ditanggung jawab oleh setiap kaprodinya masing-masing. Agar nanti setiap kaprodi ini akan melapor kepada dekan Fakultas Kedokteran agar semua ini lebih terstruktur dan terorganisir. Kita bicara tentang mahasiswa, apalagi yang baru seperti kita itu bingung ya sama permasalahan gimana nantinya kalau misalnya kita punya masalah nih di kehidupan perkuliahan. Nah, itu kita harus melapor ke mana sih? Nah, jadi kalau kita ada masalah di bagian kemahasiswaan, kita bisa ngelapor melalui yang pertama kita hubungin di bagian Adkesma di BEM FK UNAN dan nanti bakal dibantu ke bagian kemahasiswaan dan hubungan alumni yang mana diketuai oleh Dr. Neti Suharti MKes. Oh, begitu ya. Nah, jadi seperti itu guys. Seperti itulah stakeholder yang ada di Fakultas Kedokteran UNAN. Selanjutnya kita akan simak pembahasan tentang persiapan perkuliahan di Fakultas Kedokteran UNAN. Oke, halo semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang sudah dipersiapkan anak-anak mahasiswa baru Fakultas Kedokteran di Universitas Andalas. Jadi di sini kita sudah mengundang ada 5 narasumber yang akan sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Dea Simarmata yang akan menjadi moderator pada perbincangan kita pada malam hari ini. Nah, jadi kan di sini
kelima narasumber kita ini kan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, merupakan calon-calon dokter. Jadi aku nih pengen tahu kenapa sih kalian itu pada akhirnya memilih jurusan kedokteran dan kenapa memilih jurusan kedokteran. Mungkin aku ingin dengar dari Chelsea terlebih dahulu. Oke, terima kasih Diva. Mungkin karena yang pertama prospek kerja di kedokteran itu emang udah jelas gitu. Kita tamat SK terus koas emang langsung jadi dokter kan, walaupun melewati hal-hal yang sulit. Tapi kan udah jelas mau jadi apanya, beda sama jurusan yang lain. Terus udah itu aja sih. Terima kasih. Mungkin dari Kayla Al-Khair. Ya, oke, makasih Dipa. Nah, aku tuh juga alasannya mirip-mirip sih sama Chelsea, kayak karena kalau jadi dokter kan kita udah jelas kalau udah tamat mau jadi apa. Tapi sebenarnya alasan aku itu lebih klasik lagi. Aku tuh dari kecil emang kalau ditanya cita-citanya apa, mau jadi apa, pasti aku banyak dokter kan. Kan karena aku sering kayak di film-film gitu, kalau yang dokter tuh kayak keren gitu. Mereka rela kayak ngorbanin waktunya, tenaganya, dibangunin tengah malam demi nyelamatin nyawa orang. Dan aku tuh kayak terinspirasi sih dari mereka dan pengen gitu jadi bagian dari mereka. Itu sih menurut aku. Keren ya alasannya Kayla, sangat menyerahkan hidupnya untuk orang lain gitu ya. Tuh. Oke. Terima kasih jawabannya Chelsea dan Kayla. Mungkin aku bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih kalian akhirnya memilih untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas? Apakah ada alasan khusus atau bagaimana? Mungkin aku pengen dengar jawaban dari Kayla Fertiani terlebih dahulu. Oke, kalau dari aku, kenapa aku mau masuk kedokteran UNAN? Pertama karena emang UNAN kan udah jadi top 10 kampus terbaik se-Indonesia dan udah diakui juga sama ASEAN kalau emang masuk ke list top universitas. Dan juga kedokteran UNAN itu setahu aku merupakan fakultas kedokteran top 10 juga di seluruh Indonesia. Dan juga aku emang ada darah Minangnya nih, jadi UNAN ini termasuk di ini aku target kampus-kampus aku. Itu sih. Oke, berarti Kayla nih udah menargetkan Andalas dari dulu gitu ya untuk sebagai target kampus bakal melanjutkan studinya gitu. Kalau dari Kayla Al-Khair sendiri gimana? Kan kalau setahu aku kamu kan bukan orang Padang gitu ya, orang Minang. Kenapa memilih Universitas Andalas menjadi tempat untuk melanjutkan studinya? Ini kalau boleh jujur alasannya juga mirip sih ya, karena juga aku ada darah Minang dan memang nggak boleh jauh-jauh kan, kalau Medan ke Padang kan deket ya. Jadi karena aku memang mau masuk ke FK, pilihan opsi aku tuh cuman kalau nggak ya USU ya UNAN. Dan UNAN juga kayak udah disebutin sama Kayla Fertiani tadi, udah masuk ke top 10 dan memang udah skala internasional juga, udah kerjasama dengan luar negeri juga, dan lulusannya juga berkualitas dan memang berlisensi yang bagus lah gitu kan. Jadi aku percaya dengan berkuliah di Universitas Andalas, aku juga bisa mengikuti jejak-jejak orang-orang hebat yang mendahului kita. Oke, terima kasih pada Kayla dan Kayla yang telah memberikan jawabannya. Mungkin kan kita semua tahu ya kalau mahasiswa kedokteran itu nggak mudah karena harus melalui proses yang sangat panjang. Jadi aku pengen tahu nih gimana sih perasaan kalian setelah berhasil diterima di Fakultas Kedokteran UNAN dan bakal melanjutkan studinya dalam beberapa tahun ke depan menjadi seorang calon dokter. Mungkin aku pengen dengar jawaban dari Luna. Silakan Luna. Terima kasih Pak. Pastinya perasaanku sangat senang, sangat bersyukur bisa lolos di FK UNAN setelah tertolak 2 kali di SNBP dan SNBT, walaupun aku sama sekali nggak milih UNAN. Dan aku masih ngerasa nggak nyangka gitu aku bakalan masuk FK tahun ini. Ada juga sih rasanya takut gak bisa survive. Tapi yang pasti sangat bersyukur dan sangat senang. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Luna. Luna pasti bisa kok survive di FK. Kami semua pasti setelah melihat Luna pasti bisa survive.
Oke, jadi kan ini kita udah selesai bakti dan akan memulai pembelajaran di FK Unan gitu ya. Jadi apa sih persiapan-persiapan yang sudah kalian lakukan sebelum menuju pembelajaran di FK Unan ini sendiri? Seperti topik utama kita pada hari ini. Jadi langsung aja kali ya, aku pengen dengar jawaban dari Hana terlebih dahulu. Silakan Hana. Oke, terima kasih Diva. Mungkin persiapan-persiapan aku sebelum masuk ke FK ini ada beberapa. Di antara lain tuh kayak aku udah mulai nyari tips dan trik buat survive di dunia perkuliahan gitu loh. Kayak di FK tuh apa aja tips dan trik yang harus dilakukan biar bisa survive. Baru aku juga ada kayak nyari-nyari e-book, juga nyari teman. Itu dia. Oke, mungkin langsung aja ya kita lanjut. Mungkin dari Chelsea terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya Diva. Kalau dari aku sih yang pertama banget pastinya menyiapkan mental, karena emang FK yang kita tahu emang seberat dan sesusah itu kuliah di sana, khususnya pendidikan dokter, yang mana kita emang benar harus menyiapkan mental untuk bisa survive di FK ini gitu. Terus yang lain-lainnya mungkin pakaian kali ya, karena pakaiannya kan ada itunya kan, ada peraturannya, harus pakai rok, harus pakai sepatu, harus pakai blus setiap hari gitu. Mungkin itu aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Itu sih. Gitu. Oke, kita lanjut ke Kayla Tertiani. Oke, makasih Diva. Sebelumnya mungkin untuk persiapan sebelum masuk kuliah ini kan sebelumnya kita semua udah ada ospek kan ya, ospek kampus, ospek fakultas. Dari situ kan mungkin kita jadi lebih tahu nih apa aja yang harus kita siapin. Kultur di kedokteran itu gimana. Kan kita juga berasal dari kota yang berbeda-beda dan disatuin di sini, dan pasti kita juga harus menghargai apa yang udah ada di sini gitu kan. Ini persiapannya bener kata saya tadi, mental, terus juga harus apa ya, harus bisa bersosialisasi biar kita tuh nggak ketinggalan sendiri gitu loh. Itu sih dia dari aku. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan jawabannya. Jadi mungkin bisa aku rangkum ya dari apa yang telah kalian jawab, yang telah kalian persiapkan itu sebagai mahasiswa baru FK Unan. Mungkin seperti tips-tips untuk survive di FK Unan, mempersiapkan e-book juga untuk sebagai bahan pembelajaran, mempersiapkan pakaian tentunya yang sesuai dengan aturan di FK Unan itu sendiri, dan yang paling penting adalah mempersiapkan mental, karena kita tahu di FK itu sistem pembelajarannya tidak mudah. Jadi kita harus mempersiapkan mental yang kuat supaya kita juga bisa survive di FK Unan itu sendiri. Nah, jadi sebelum perbincangan kita ini berakhir, aku ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir lagi. Nah, apa sih komitmen yang akan kalian lakukan ke depannya selama menjadi mahasiswa FK Unan? Mungkin aku pengen dengar jawaban dari Luna terlebih dahulu. Silakan Luna. Oke, terima kasih Diva. Pastinya aku akan belajar dengan lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Terus juga latihan buat nguatin mental pastinya. Aku juga pengen join organisasi gitu, terus memperbanyak relasi. Apalagi ya, IPK tiap semesternya juga terus naik, dan pastinya pengen lulus tepat waktu dengan IPK yang bagus lah pastinya. Itu aja sih mungkin dari aku Diva. Terima kasih. Oke, terima kasih Luna. Kalau dari Hana sendiri bagaimana? Nah, jadi aku komitmenku tuh mirip-mirip nih sama Luna, kayak bakal belajar lebih giat gitu. Dan aku juga bakal berkomitmen buat bisa ngatur waktuku dengan lebih baik. Baru aku juga bakal berkomitmen untuk tetap semangat sampai aku bisa lulus dan mendapatkan gelar SCAT. Oke, aku pikir sekian dulu perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir pada rangkaian Zoom ini dan telah memberikan pendapat masing-masing. Jadi harapan saya semoga kita semua bisa menyelesaikan perkuliahan kita di FK Unan ini dengan baik dan lancar dan mendapatkan IPK yang tinggi. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada malam hari ini.
Atas kehadiran narasumber-narasumber sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Diva.